tentang biografi dan metode pemikirannya Ali Asghar Engineer. Nah, Ali Asghar Engineer ini lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1940 yang bertepatan di Rajasthan, daerah India. Untuk masalah pendidikannya nih, beliau mendapatkannya dari ayahnya sendiri dan belajar secara otodidak dalam bidang tafsir, fikih, dan hadis. Untuk perannya lumayan banyak, salah satunya sebagai cendekiawan, dai, dan aktivis sosial dan perdamaian. Nah, salah satu bentuk dari aktivis sosial dan perdamaian ini yaitu adalah mendapatkan penghargaan Right Livelihood Award. Nah, yang mana di dalamnya itu beliau selama 4 dekade ini berjuang dan mempromosikan perdamaian dan harmonis di India. Seperti itu. Nah, kalau perannya sebagai cendekiawan ini puncaknya saat beliau memperkenalkan gagasan teologi pembebasan Islam pada tahun sekitar 1970. Nah, untuk perannya sebagai dai ini sebenarnya sebuah kelompok ya, namanya kelompok Daudi Bohras. Nah, Daudi Bohras ini dalamnya itu merupakan gerakan sosial dan keagamaan. Nah, pemimpin dari Daudi Bohras ini dinamakan sebagai imam, julukannya namanya imam. Nah, penerus imam ini namanya dijuluki sebagai dai. Nah, dai ini diambil dari kata nama kelompok tersebut yaitu Daudi. Nah, seperti itu. Dan Ali Asghar Engineer ini juga pernah menduduki sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pemimpin Daudi Bohras. Nah, selain itu juga pernah menduduki sebagai pemimpin komunitas Syiah Al-Ismailiyah, seperti itu. Nah, untuk metode pemikirannya nih sekarang. Metode pemikirannya itu sebenarnya sama seperti yang lainnya, diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, menurutnya beliau, Al-Quran yang terbuka itu digunakan untuk penafsiran. Nah, yang mana penafsiran yang dinamis yang dilakukan oleh orang-orang ini relevan dengan kondisi masyarakat yang ada. Nah, seperti itu. Dan menurut beliau, Al-Quran itu mempunyai dua aspek. Nah, aspeknya itu ada aspek normatif sama aspek kontekstual. Nah, yang mana konteks normatif ini semuanya itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Nah, yang nantinya nilai-nilai tersebut itu sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan kontekstual itu dengan cara sedangkan aspek yang kontekstual itu dia tuh dengan cara ini melihat kondisi masyarakat yang ada, seperti itu. Jadi metode pemikirannya Ali Asghar tadi dua aspek itu, yaitu normatif dan kontekstual, seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan Asghar Ali Engineer. Asghar ini berasal dari keluarga Bohras atau Daudi Bohras yang merupakan sebuah sekte komunitas muslim yang berafiliasi kepada Syiah Ismailiyah. Nah, pemimpin spiritual ini yaitu Syeden Muhammad Burhanuddin. Syeden ini dikenal sebagai dai mutlak yang mempunyai otoritas, bahkan ia menganggap ucapan yang dikeluarkan oleh imam itu merupakan dari Allah dan dari Nabi. Nah, pendapat ini ditentang oleh Asghar karena menurutnya pemimpin Bohras sama sekali tidak mempedulikan ajaran Islam, justru malah menimbulkan kultus individu atau penghormatan secara berlebihan kepada seseorang akibat dari kekuasaan yang teramat besar ini. Ayah Asghar sendiri bernama Syekh Qurban Hussein. Beliau adalah seorang ulama dan pemimpin Daudi Bohras. Beliau penganut kuat paham Syiah Ismailiyah dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog atau berdiskusi dengan penganut agama lain. Hal ini diakui sendiri oleh Asghar dalam artikelnya yang berjudul What I Believe. Sewaktu kecil, Asghar pernah melihat seorang pendeta Brahmana Hindu yang datang untuk berdialog dan bertukar pikiran dengan ayahnya. Ia juga menceritakan tentang masa kecilnya yang seringkali melihat eksploitasi atas nama agama. Pada waktu itu tidak ada yang berani menentang sistem itu. Bahkan ayahnya sendiri yang merupakan seorang ulama terpaksa harus melayani sistem itu atau tidak akan mati kelaparan, bahkan akan disiksa. Dalam kondisi seperti itulah Asghar dilahirkan.
Berbagai eksploitasi kotor atas nama agama yang disaksikan semasa hidupnya membuatnya secara serius memikirkan kembali unsur-unsur fundamental dari agama. Dengan tekun ia mempelajari literatur-literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun Barat, baik dari kalangan tradisional maupun modern. Di samping itu, Ashgar juga mempelajari Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Dari upayanya dalam mempelajari agama ditambah dengan pengalaman hidupnya yang berhadapan dengan berbagai macam eksploitasi, membuatnya menjadi seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner, dan demokratis. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Ashgar Ali Engineer. Yang pertama yaitu teologi pembebasan dalam Islam. Ciri-ciri teologi ini pertama, ia harus berangkat dari realitas kekinian dan sekarang. Maksudnya adalah bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, ia tidak akan mendukung dan tidak akan sudi bersanding dengan status quo, yang mana melindungi golongan yang kaya dan menindas golongan yang miskin. Yang ketiga, ia harus dan akan selalu menjadi inspirator ideologis bagi mereka yang tertindas untuk menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Yang keempat, teologi pembebasan Islam tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam sejarah umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Jadi teologi pembebasan ini mendorong pengembangan praktik Islam sebagai hasil tawar-menawar antara kebebasan manusia dengan takdir. Teologi pembebasan ini lebih menganggap keduanya sebagai pelengkap daripada sebagai konsep yang berlawanan. Pokok pemikiran yang kedua adalah perempuan dalam perspektif Ashgar Ali Engineer. Menurut Ashgar, dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyatakan bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki asal-usul makhluk hidup yang sama dan karena jenis itu memiliki hak yang sama pula. Mengenai hal ini, Ashgar memakai landasan surat An-Nisa ayat 1, di mana kata nafas dalam ayat tersebut dimaknai dengan makhluk hidup. Dengan memaknai kata nafas dengan arti makhluk hidup, Ashgar menolak pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dikatakan, kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya secara adil, meskipun laki-laki setingkat di atas perempuan. Nah, dalam ayat ini mengakui hak dan kewajiban perempuan, tetapi di pihak lain ia juga mengakui superioritas laki-laki atas perempuan. Menurut Ashgar, jelas ayat ini mencerminkan situasi dan kondisi sosial pada zaman itu, yaitu masyarakat dengan budaya patriarkis, di mana kaum perempuan tidak mendapat kesetaraan yang sempurna. Pokok pemikiran yang ketiga yaitu hubungan antar agama. Konsen utama Ashgar di sini adalah pada perdamaian, harmoni, dan hidup berdampingan secara bersama-sama dengan tentram. Semua agama berasal dari satu sumber, satu Tuhan, tetapi mereka mencerminkan kebenaran dengan cara yang berbeda-beda. Al-Quran jelas menuntut agar semua kaum muslim percaya kepada Allah dan kepada Nabi, yang bahkan namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ashgar menyerukan agar umat yang berbeda agama untuk bisa melakukan dialog satu sama lain. Hal ini bertujuan supaya mereka tidak hanya sekedar harus bertoleransi terhadap iman lain, tetapi juga menghormati ajaran dan integritas mereka. Karena dalam agama Islam juga diajarkan untuk bersikap toleransi dan menghormati agama lain. Al-Quran menerima keanekaragaman agama sebagai kehendak dari Allah, dan itu merupakan bagian dari rencananya. Karena jika Dia berkehendak, tentu saja bisa menciptakan semua manusia untuk mengikuti satu agama saja. Terhadap umat Islam sendiri, Ashgar menyarankan untuk mengambil ajaran dari kalangan Sufi yang ajaran-ajarannya mengandung sumber-sumber penting untuk pengembangan teologi pluralisme. Karena mereka juga mengajarkan kedamaian umat manusia dan kasih sayang antar sesama. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.